Kita lanjut ke soal yang keenam. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Ini relate banget, terjadi juga di sekolah manapun ya. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang yang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Bisa jadi B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Ini juga benar. C. Memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat. Ini enggak, karena edukasi kita nggak ada di sini, tiba-tiba menegur. Kemudian D. Merekomendasikan guru BK. Untuk ini juga enggak, kita malah melemparkan beban kewajiban kita sendiri ke orang lain ya. Yang E. Menyuruh siswa tersebut menerima aja. Ini juga enggak. Antara dua ini ya A, B, dan yang paling tepat adalah yang B. Nah, kenapa yang B? Karena di sini kita meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok ya. Jadi kita lebih memantau kerja kelompok dari kelompok siswa kita. Dan kita juga menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan. Jadi kita di sini juga fair ya. Jadi misalnya yang kerja dominan hanya satu anak, yang lainnya malas-malesan gitu ya, mereka akan mendapatkan nilai yang jelek. Jadi kelompok ini nilainya tidak untuk satu kemudian sama semuanya, enggak. Jadi ada juga nilai yang berhubungan dengan keterlibatan kerja dalam tugas kelompok. Jadi yang paling tepat adalah B ya. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Ini sering terjadi juga. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah, kalau ada kata-kata paling mendekati reaksi Anda ini, ya tetap jangan menjawab berdasarkan reaksi yang asli kita, karena ini tetap kita menganggap bahwa kita adalah guru yang baik, guru yang profesional, guru yang komitmen dalam bekerja gitu ya. Jadi jangan memaksakan kita harusnya gimana ya. Kita baca opsinya yang A, tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Ini jelas salah ya. Walaupun ada guru yang biasanya kayak gini, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumen dengan kepala sekolah. Ini yang paling sering terjadi ketika nggak cocok dengan kepala sekolah, kita berdebat gitu ya. Tapi kan walaupun ini memang reaksi real kita, tapi kan kita nggak boleh. Kita guru yang komitmen dengan atasan ya harus mau tidak mau harus patuh. Yang C, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Nah ini kayaknya enggak ya, karena belum ada kata-kata perbaikan. Karena kalau ada kritikan kita harus melakukan perbaikan. D, menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah ini benar ini. E, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Ada kata perbaikan bisa jadi, tapi yang paling tepat adalah do atau D. Kenapa? Karena di sini kita tidak berusaha untuk ofensif ya. Jadi kita tidak berusaha untuk menyerang balik. Jadi kita kalau dikritik atasan ya udah terima aja, kita cermati kritikannya, baru kita melakukan perbaikan. Jadi tidak perlu meminta penjelasan karena ini ya nanti khawatirnya menyinggung atasan kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah do, reaksi kita sebagai guru yang profesional, bukan guru yang pribadi kita yang asli. Kalau yang asli sih kalau saya pribadi nggak mungkin pilih D. Saya kan berargumen atau minta penjelasan pada atasan saya begitu. Tapi kalau ini soal ya kita harus mau tidak mau menjawab jawaban yang do. Kita lanjut di soal berikutnya. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Ada banyak yang skornya sama ini ya. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Nah ini nepotisme terjadi. Tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa
yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Ini juga sering terjadi di beberapa satuan pendidikan ya. Opsi yang A, menerima keponakan kepala sekolah meskipun ini jelas enggak. Menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Bisa jadi. C, mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung, menjadi ini jelas enggak. D, memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru, ini juga enggak, alasannya kurang tepat. E, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, ini bisa jadi. Nah, kemungkinan jawaban yang benar ada 2, B dan E, tapi yang paling tepat adalah yang E. Nah, kenapa yang E? Karena begini, di dalam aturan penerimaan ini kan perihal apa ya, cepet-cepetan atau durasi waktu tanggal pendaftaran itu kan juga bukan termasuk yang diutamakan. Kita yang diutamakan adalah nilai ya. Jadi selama mereka masih ada di dalam batas waktu pendaftaran ya mereka masih bisa kita bahas. Nah, pembahasan yang paling tepat ya kita harus membahas dalam rapat panitia agar keputusannya diambil secara bersama biar lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ini kan nggak objektif karena kita sendiri yang memutuskan. Kalau ini kan sudah forum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya nomor 9. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Ini juga ada di kota saya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah. Relate banget ini ya. Sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Opsi yang A, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Ini bisa jadi benar karena ini profesional. Yang B, mempertimbangkan rasa segan kepada ini nggak boleh ya sebenarnya. E, mempertimbangkan rasa segan, ini jelas enggak. Ini juga ada kata lagi rasa segan. Ini namanya kita tidak jujur ya, tidak akuntabel juga. E, karena kepala sekolah turut campur tangan sebagai sanksi dikurang. Ini malah enggak ini ya. Kok tiba-tiba kita malah mengurangi nilai siswa. Nilai siswa udah jelek malah kita kurangi tambah jelek. Jawabannya udah jelas A. Jadi ya udah nilai apa adanya, ya udah itu bagian dari koreksi untuk siswa dan orang tua agar lebih merefleksi kegiatan belajarnya agar bisa lebih meningkat. Lanjut untuk soal yang ke-10. Ini kayaknya kita bahas 10 soal dulu ya. Karena juga durasi waktu, nanti untuk soal yang 11 sampai 20 kita bahas di video berikutnya. Soal nomor 10, ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT. Ini juga terjadi di zaman sekarang dan di sekolah saya juga ada. Sebagai guru apa yang Anda lakukan tentang LGBT? A, membiarkan saja, jelas enggak. B, mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT, bisa jadi. C, mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal, bisa jadi. D, mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut, bisa jadi. E, mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya, ini enggak. Ada 3 opsi. Nah, yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah B. Kenapa kok B, tidak C, tidak D? Karena yang C ini berarti kita kayak melimpahkan beban ke orang tua begitu. Padahal sifat LGBT ini pasti udah tampak sekali. Jadi ya pasti orang tua juga pasti udah tahu lah. Nah, kita sebagai guru kan kita sudah dititipi orang tua. Jadi kita menjadi orang tua pengganti istilahnya di sekolah. Jadi ini tanggung jawab kita. Jadi kita jangan melibatkan orang tua lagi ya. Kemudian yang Do, mengundang psikolog, ini juga kita melepas beban tanggung jawab kita lah sebagai seorang guru. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu dengan kemampuan kita untuk mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Jadi langkah tepat pertama yang harus kita lakukan adalah di jawaban poin B. Oke, mungkin itu dulu 10 soal yang saya bahas ya. Untuk 10 soal selanjutnya akan saya bahas di part yang kedua nanti. Terima kasih.
Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk proses teman-teman memahami soal tentang kepribadian. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.